Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang arus dan tegangan listrik. Dan pada pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang hukum Ohm dan hambatan kawat penghantar. Tahukah kamu kenapa di sepanjang jalan dipasang trafo? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan tentang hukum Ohm, hambatan pengganti yang dirangkai secara seri, dan hambatan pengganti yang dirangkai secara paralel. Perhatikan posisi ampermeter dan voltmeter pada rangkaian lampu berikut ini. Dari tabel dapat diketahui bahwa jika beda potensial V diperbesar dengan cara menambah jumlah baterai, maka kuat arusnya juga besar. Sekarang marilah kita buat grafik beda potensial V terhadap kuat arus I. Di sana terlihat bahwa arus sebanding dengan V, artinya memperbesar beda potensial akan memperbesar kuat arus listrik. Ini adalah grafik hubungan hambatan R terhadap kuat arus listrik I. R sama dengan V per I. Hubungan kuat arus listrik, beda potensial V dan hambatan kawat dapat dinyatakan dengan I sama dengan V per R. Perhatikan kedua lampu. Semakin panjang kawat yang dilalui arus listrik, lampu tersebut semakin redup. Ini berarti semakin besar hambatannya, karena arus listrik berbanding terbalik dengan hambatannya. Itulah sebabnya pada jarak tertentu perlu dipasang trafo. Memperbesar beda potensial berarti memperbesar kuat arus.
Sekarang panjang kawat kita jadikan sama, tetapi yang membedakan adalah jenis kawatnya. Hambatan jenis aluminium lebih besar dari hambatan jenis tembaga. Perhatikan nyala lampunya dan apa kesimpulanmu. Ibarat pipa, kawat penghantar juga memiliki luas sebesar πr². Sekarang luas penampangnya yang kita bedakan. Ternyata semakin luas penampang kawat, semakin terang nyalanya. Itulah sebabnya petugas-petugas PLN membuat kabel-kabel listrik di jalan itu dibuat lebih besar. Nah sekarang, tahukah kamu apa hubungannya hambatan dengan luas penampang? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Untuk memperbesar hambatan kawat, maka panjang kawat harus diperbesar, hambatan jenis kawat harus diperbesar, dan luas penampang kawat diperkecil, sehingga R sama dengan rho L per A. Perhatikan rangkaian kedua lampu tersebut. Jika hambatan lampu dibuat sama, maka nyala lampu juga akan sama. Apa sebabnya? Karena arus yang mengalir di lampu 1 sama dengan arus yang mengalir di lampu 2. Rangkaian ini disebut dengan rangkaian seri. Perhatikan contoh berikut ini. Arus yang masuk ke titik P 40, maka yang keluar dari titik P harus 40, sehingga I1 menjadi 5 ampere. Kemudian arus yang masuk ke titik Q 10 tambah 5, maka yang keluarnya juga menjadi 15 sebagai I2. Kemudian yang masuk ke S adalah 15 ditambah 25, 40 ampere, maka I3 juga 40 ampere. Pada rangkaian paralel, hambatannya sama dengan hambatan pada sumber, sedangkan arus sumber itu terbagi menjadi I1, I2, dan I3, sehingga hambatannya menjadi 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jika ingin memperkecil nilai hambatan pada suatu rangkaian, maka rangkaian itu harus disusun secara paralel.